semuanya, aku Arinda, aku mentor di Social Media Specialist Class di JJ. Nah, hari ini di JJ Mentor Deep Dives, aku mau membahas sebuah kebiasaan baru yang sedang marak bermunculan atau banyak dilakukan oleh para brand di sosial medianya di Indonesia ini, di mana mereka mulai melakukan banyak pendekatan baru ke audiens melalui story driven marketing. Nah, apa itu story driven marketing dan bagaimana pengaplikasiannya? Tolong disimak pembahasan kita hari ini sampai akhir ya. Di tengah dunia marketing dan juga branding yang semakin brutal dan juga semakin crowded, hampir semua brand, hampir semua marketer pasti fokus kepada satu hal, yaitu bagaimana mencuri perhatian audiens. Namun sayangnya cara yang biasa mereka lakukan ini masih sama ya, mereka masih fokus ke arah di mana mereka menjual produk, bagaimana mereka teriak-teriak soal fitur atau misalnya highlight benefit atau mungkin juga nge-push promo. Nah, tapi sayangnya hal-hal seperti itu atau kegiatan yang mereka lakukan seperti itu, strategi yang mereka lakukan itu banyak membuat pesan yang mau disampaikan malah menjadi tenggelam. Namun, setelah banyaknya perubahan algoritma yang terjadi di sosial media, begitu juga dengan kebiasaan audiens, akhir-akhir ini mulai banyak ya brand dan juga marketer yang melek ke pendekatan baru yaitu story driven marketing. Jadi alih-alih fokus ke jualan produk, mereka fokus untuk melakukan pendekatan ke audiens ya, karena memang manusia itu kan lebih banyak atau lebih senang terhubung dengan narasi sehingga terjadilah atau muncullah fenomena story driven marketing ini. Jadi apa itu story driven marketing? Story driven marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan cerita sebagai kendaraan utamanya. Jadi bukan produk ya, melainkan cerita. Nah, untuk cerita tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan brand dan juga produk sehingga audiens merasa sedang menikmati konten ya, bukan hanya sedang ditawari sesuatu ya, alias jualan lewat cerita, bukan lewat promosi langsung. Di sini aku mau menunjukkan beberapa data survei ya, yang membuktikan kenapa sih story driven marketing ini bisa sangat berguna untuk brand menjual produknya atau jasanya. Pada dasarnya manusia itu terprogram untuk merespon cerita. Cerita itu bikin kita relate, cerita itu bikin kita uh, peduli dan juga cerita ini bikin kita ingat. Di sini kalian sendiri bisa lihat ya betapa stories atau cerita itu 22 kali lebih mudah dicerna ya dibandingkan fakta. Bahkan 90% customer atau audience prefer brands yang memang terasa lebih autentik ya, terasa lebih asli dibandingkan hanya menjual sebuah produk. Dan 55% customer melaporkan bahwa mereka lebih senang membeli brand atau mungkin menggunakan jasa di mana ceritanya itu connect atau relate dengan mereka. Seperti yang tadi sudah sempat aku mention bahwa aku mau membahas sebuah fenomena baru di sosial media brand yang ada di Indonesia saat ini. Jadi ada fenomena di mana orang-orang atau brand ini mulai menjual produknya bukan melalui produk itu sendiri, tetapi melalui cerita yang mereka jual. Nah, mungkin kalian pernah melihat video-video seperti ini Kapan lagi sekolah gua bikin surprise gitu buat bocah? atau seperti ini. Nah, video-video tersebut itu merupakan salah satu contoh dari story driven marketing, tetapi bukan strategi biasa, melainkan narrative led soft selling strategy atau bisa juga disebut dengan story embedded brand strategy, di mana bukan produk yang menjadi pokok utamanya, melainkan cerita yang menjadi pusatnya. Brand hanya hidup di dalam dunia tokoh tersebut, alias brand disguised as narrative. So, kenapa sih fenomena ini bisa muncul? Kenapa video-video menarik tadi ya bisa muncul? Karena tadi sudah aku jelaskan di mana algoritma sosial media ini mulai berubah. Begitu pula dengan perubahan perilaku audiens di sosial media. Sekarang orang-orang atau audiens ini datang ke sosial media untuk mencari hiburan, untuk mencari relatable story, untuk mencari drama-drama ringan atau juga mencari emotional
emotional release, sehingga memang udah kurang relate lagi nih kalau misalnya brand terlalu menjual produknya secara hard selling ya ke audiens gitu. Kalau misalnya kalian melihat akun-akun tadi ya, coba dicek nih ya, misalnya kalian came across that video, terus kalian buka nih si akunnya, kalian akan melihat betapa akun-akun tersebut dibuat secara organik mungkin ya, diperlihatkan secara organik mungkin, diperlihatkan bahwa video tersebut memang datang dari seorang tokoh ya, seorang tokoh yang memiliki cerita real, cerita nyata, tapi sebetulnya kalau kalian lihat lebih dalam, ada produk-produk yang diselipkan, entah itu dari warnanya ya, mereka mencoba mengorganisir atau memperlihatkan seperti latar-latar dengan warna yang mirip dengan produk, atau bahkan menyebutkan mereknya secara langsung. Tapi sih kebanyakan lebih soft selling ya si kehadiran produknya tersebut di video, karena memang sekali lagi produknya tidak dijadikan sebagai pemeran utama, melainkan bagian dari cerita saja. Lalu apakah strategi ini powerful? Secara konten dan engagement tentu saja sangat powerful. Di sini aku mau memperlihatkan ya, kalian bisa lihat sendiri rata-rata views yang didapat oleh video-video tersebut itu mencapai 200.000 viewers, atau ada juga yang bahkan kalau di TikTok ya ada yang FYP sampai 1 million viewers, terus juga likersnya sampai 2.000, dan tentu aja ada rata-rata komentar bahkan sampai 50. Jadi terlihat ya dari sini saja, dari engagement-nya saja, dari views-nya, dari likes-nya, komentar yang diterima memang sangat bagus. Bahkan komentarnya pun bukan komentar biasa ya, mereka benar-benar ikut berdiskusi nih mengenai ceritanya, mengenai tokohnya. Tidak ada yang merasa bahwa ini adalah sebuah marketing. Kenapa strategi tersebut powerful? Ada 5 hal ya yang bikin kenapa strategi tadi powerful. Pertama, cerita ini menciptakan emotional hook. Lalu otak audiens ini fokusnya pada alur, bukan pada produk. Dan juga yang ketiga, produk muncul sebagai bagian dari natural kehidupan si tokoh di cerita tersebut. Yang keempat, repetition tanpa terasa iklan. Dan yang kelima adalah adanya trust yang terbentuk karena tidak ada dipaksa atau tidak ada paksaan untuk membeli produk yang muncul. Nah, kalau kalian mungkin pernah belajar komunikasi ya, teori komunikasi, kelima hal tersebut ini bisa atau dirangkum menjadi sebuah teori bernama peripheral persuasion. Apa sih peripheral persuasion? Peripheral persuasion adalah cara untuk mempengaruhi audiens secara tidak langsung ya, tanpa memberikan argumen atau tanpa memberikan penjelasan yang panjang lebar mengenai si produk. Dalam peripheral persuasion, audiens tidak diyakinkan melalui logika atau informasi mendalam, tapi diyakinkan melalui isyarat-isyarat sederhana seperti emosi, cerita, visual yang menarik, karakter yang disukai, dan atau juga suasana atau pengalaman yang relatable, sehingga audiens tidak merasa sedang diyakinkan, tetapi lebih ke arah perlahan membentuk persepsi positif terhadap brand tersebut. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari brand-brand tersebut untuk menciptakan video-video seperti yang tadi sudah kalian lihat? Ya, mengingat di konten-konten tersebut tidak ada call to action ya, tidak ada penjelasan mengenai produknya, tidak ada suruhan atau mengajak audiens membeli produk ya. Terus juga kalau misalnya kalian ngecek di captionnya, bahkan mereka captionnya biasa aja, standar, singkat, bahkan minim hashtag, tidak ada penyebutan dari produk itu sendiri. Jadi sebenarnya brand sedang menciptakan sebuah fondasi psikologis di mana fondasi tersebut akan berguna untuk di masa depan ya. Jadi bisa berguna untuk mempengaruhi keputusan pembelian audiens di masa depan. Sehingga memang tujuannya itu bukan immediate conversion alias penjualan atau pembelian secara langsung, tetapi ada 4 tujuan di sini seperti
familiarity, emotional attachment, brand recall, dan juga cultural embedding. Nah, apa itu familiarity, emotional attachment, dan brand recall? Akan aku jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada familiarity. Familiarity ini adalah audiens menjadi terbiasa melihat dan mengenal sebuah brand. Dalam psikologi konsumen ada konsep yang disebut mere exposure effect, di mana semakin sering audiens atau semakin sering customer melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan bahwa mereka merasa nyaman atau percaya terhadap brand atau produk tersebut. Lalu yang kedua ada emotional attachment. Ini adalah tahap yang lebih dalam ya dari sekedar mengenal brand. Jadi lebih dalam lagi dari familiarity yang tadi. Di mana emotional attachment ini terjadi ketika audiens mengaitkan brand dengan perasaan tertentu ya. Kalau misalnya kalian melihat konten video tadi lalu ada mungkin seperti cinta-cintaan gitu ya. Jadi ketika kalian merasa atau kisahnya relate dengan kalian di posisi kalian yang mungkin sedang jatuh cinta mungkin si audiensnya atau sedang melihat melihat orang lain yang sedang berbunga-bunga, nah kalian langsung recall nih, langsung teringat dengan brand tertentu ya. Jadi emosi yang dirasakan penonton atau audiens terhadap cerita tersebut ikut menempel pada brand. Yang ketiga ada brand recall. Ini mirip-mirip dengan emotional attachment yang tadi, tetapi di sini lebih ke arah mengingat sebuah brand ketika mereka atau ketika audiens ini membutuhkan kategori produk tertentu ya gitu. Jadi ketika sedang butuh A, mereka ingatnya brand A ini. Ketika sedang butuh B, mereka juga ingat brand B ini. Jadi saat audiens membutuhkan produk tersebut, brand yang sering muncul dalam cerita memiliki peluang lebih besar untuk muncul pertama kali di pikiran mereka. Nah, lalu yang terakhir ada cultural embedding. Ini lebih dalam lagi ya dibandingkan 3 hal yang tadi sudah aku jelaskan. Di sini brand tidak hanya dikenal, tetapi juga menjadi bagian dari budaya atau percakapan sosial. Jadi ketika hal ini terjadi ya, ketika cultural embedding ini sudah terbentuk, brand tidak lagi terasa seperti produk, melainkan seperti elemen yang hadir di kehidupan masyarakat. Meskipun strategi marketing tadi terlihat powerful dan juga efektif dalam mengambil perhatian audiens ya, tetapi tentu saja ada hal-hal dan juga resiko yang perlu kalian sebagai brand atau marketer perhatikan, mengingat strategi atau konten-konten yang terlalu halus ini biasanya mudah atau rentan terkena isu regulasi misalnya ya, atau juga isu etika jika tidak diperhatikan dengan baik. Jadi di sini aku mau menjelaskan beberapa resiko yang kemungkinan harus kalian hadapi jika ingin menggunakan strategi ini di sosial media kalian. Yang pertama ada regulasi disclosure iklan. Di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, konten promosi secara etika dan regulasi seharusnya memiliki disclosure. Misalnya kalau di sosial media ada penggunaan hashtag ad atau sponsor atau juga paid partnership. Bahkan Instagram sendiri sudah memberikan semacam fitur ya untuk menambahkan status paid partnership di akun atau di konten yang memang sifatnya ads atau menjual barang atau juga sponsorship. Nah, namun dalam strategi storytelling yang tadi ya, yang seperti tadi, brand sering menyembunyikan unsur iklan agar terasa lebih natural. Hal tersebut beresiko nih sebetulnya ya. Yang pertama bisa dianggap native advertising yang tidak transparan, terus juga berpotensi melanggar pedoman iklan digital dan perlindungan konsumen. Lalu platform atau regulator bisa menilai bahwa konten tersebut misleading. Nah, praktek yang terlalu agresif juga bisa membuat brand menghadapi resiko teguran regulator, penurunan trust dari publik, atau juga bahkan penghapusan konten oleh platform. Yang kedua, ada resiko reputasi jika cerita gagal. Jadi kalau misalnya karena brand ini kan mengikuti sebuah cerita ya, jadi kalau ceritanya biasa gagal, tentu aja berefek ke brand tersebut ya. Misalnya cerita dianggap terlalu palsu, cerita dianggap terlalu cering misalnya dalam bahasa Gen Z saat ini, atau netizen atau audiens menemukan inkonsisten cerita. Nah, hal tersebut tentu saja bisa mempengaruhi brand di mata publik. Ketika hal tersebut terjadi, yang mendapatkan sentimen negatif bukan hanya ceritanya, tetapi juga brand yang terlibat.
Resiko yang ketiga adalah konsistensi tinggi dan juga tentu saja biaya produksi yang tinggi. Walaupun video-video tadi terlihat seperti natural ya, terus diambil gambar secara amatir, tapi sebetulnya di balik hal tersebut ada hal-hal yang perlu dilakukan agar berhasil. Seperti gimana sih series ceritanya, karakternya gimana, karakter yang berkembangnya seperti apa, lalu produksi konten yang konsisten, dan tentu saja storytelling yang kuat. Artinya, kalau mau membangun story driven marketing strategi seperti video-video tersebut, kalian butuh tim kreatif, butuh juga waktu untuk membangun audiens, dan tentunya tidak selalu menghasilkan conversion secara cepat ya gitu. Walaupun memang tujuannya tentu bukan untuk conversion secara langsung. Karena itu, strategi ini bukan strategi yang instan atau juga murah, melainkan investasi jangka panjang dalam melakukan atau membuat kedekatan dengan audiens. Nah, setelah menyaksikan pembahasan mengenai story driven marketing tadi, apakah kalian sendiri tertarik untuk mengaplikasikannya di sosial media brand kalian? Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan JJ Mentor Deep Dive series hari ini. Semoga penjelasan dari aku bisa membuat kalian semakin terbuka ya, bahwa banyak banget strategi sosial media yang sebetulnya masih bisa kalian kembangkan. Kalau kalian punya saran atau misalnya ada topik tertentu yang ingin dibahas terkait sosial media, kalian bisa tuliskan semua di kolom komentar ya. Semoga aku bisa membahasnya di JJ Mentor Deep Dive series selanjutnya. Dan untuk kalian yang mungkin tertarik untuk mengenal atau untuk belajar lebih dalam mengenai sosial media, kalian juga bisa join kelas di JJ ya, join di kelas aku sosial media spesialis. Nah, gimana cara joinnya? Kalian bisa cek di description box. Oke, sekian penyampaian materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi JJ Mentor Deep Dive selanjutnya.